Terima kasih buat pengharapan yang Engkau berikan kepada kami sampai dengan hari ini Tuhan. Kami tidak pernah hilang harapan di dalam Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang menuntun tangan kami, menuntun jalan kami, dan yang menopang kehidupan kami. Kami percaya kepada penyertaan Tuhan. Dan terima kasih buat hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, dan berfirmanlah kami Tuhan. Sebagai firman pertama di tahun 2023 ini. Kami mohon Engkau berfirman dan berkata-kata buat kami, mengarahkan pikiran, hati, dan langkah kami untuk menjalani kehidupan sepanjang tahun yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Wow, puji Tuhan. Selamat tahun baru kepada saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada pada hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang tetap stay di kota Bogor, atau mungkin ada yang sedang jalan-jalan keluar kota, atau mungkin bahkan ada di luar negeri. Dimanapun saudara berada, senang bisa kembali menjumpai saudara di tahun baru ini. Dan kita ada dalam hadirat Tuhan bersama-sama walaupun secara online. Saya percaya sekali lagi bahwa kita semua ada dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi tidak terlambat tentu saja saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua saudara yang ada di rumah maupun yang sedang ada bersama dengan keluarganya, dimanapun saudara ada. Selamat liburan, selamat menjalani hari-hari yang luar biasa. Dan ini merupakan hari pertama kita di tahun tahun 2023 untuk beribadah bersama-sama. Dan saya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam hati saya sementara saya merenungkan ini untuk disampaikan kepada saudara sebagai khotbah awal tahun. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa life is a journey. Kehidupan itu adalah sebuah perjalanan. Dan di dalam dunia ini kehidupan selalu dimulai dari kelahiran sampai dengan kematian. Dan itu yang saya sebut antara kelahiran sampai dengan kematian seseorang itu adalah sebuah perjalanan. Dan di dalam perjalanan itu ada berbagai macam masalah, ada berbagai macam rintangan. Tapi sebenarnya semuanya berjalan sampai kepada satu tujuan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kehidupan kita punya tujuan? Karena kehidupan yang baik dan yang benar, kalau menurut saya dan firman Tuhan sampaikan bahwa kehidupan yang baik dan benar itu adalah kehidupan yang memiliki tujuan. Kehidupan yang tidak memiliki tujuan adalah kehidupan yang sia-sia. Nggak sampai kemana-mana soalnya. Ya, walaupun dia bergerak, walaupun dia berjalan, bernafas tetap, bekerja gitu, tapi putar-putar aja nggak sampai di mana-mana. Dan pada akhirnya dia akan menjadi jenuh dan dia akan menjadi stres dan pada akhirnya dia akan menjadi kecewa karena dia nggak sampai kemana-mana, saudara. Jadi kehidupan yang baik adalah kehidupan yang memiliki tujuan. Dan ada tujuan yang memang dicapai dengan jangka panjang, tapi ada tujuan yang seperti persinggahan gitu. Ya, kalau saya punya tujuan untuk pergi ke, let's say ke Bali, menggunakan jalan darat. Saya akan membuat sebuah perencanaan bahwa dari Bogor sampai ke Semarang, saya akan stop sebentar, itu perhentian saya yang pertama, itu tujuan yang pertama. Tapi bukan berarti saya stop di Semarang bahwa saya sudah sampai tujuan, belum, tujuan saya masih jauh. Jadi saya harus istirahat sebentar dan saya harus terus berjalan sampai nanti misalnya di Surabaya. Sampai di Surabaya, saya stop lagi sebentar, istirahat lagi sebentar, tapi bukan berarti saya sudah sampai tujuan. Jadi kehidupan itu memiliki persinggahan demi persinggahan. Dan tahun 2023 ini adalah persinggahan kita yang berikutnya. Dan kalau kita punya tujuan yang jelas, visi yang jelas dalam kehidupan kita, maka ini merupakan satu perhentian sementara kita yang dimana kita perlu untuk merenung sebentar. Ya, di awal tahun ini kita merenung sebentar, kita coba setting lagi rencana-rencana kita, setting lagi langkah-langkah kita, atur napas lagi, ya, membuat budget yang baru misalnya, membuat planning baru, schedule yang mesti dipersiapkan yang baru, dan lain sebagainya. Ini adalah saat di mana kita stop sebentar dan kita mulai merencanakan sesuatu yang baru. Itu adalah kehidupan yang bertujuan, saudara. Dan kehidupan yang bertujuan selalu memiliki kegairahannya tersendiri. Semakin jauh perjalanan kehidupan kita, maka semakin menggairahkan kehidupan tersebut. Dan juga semakin besar tujuan kehidupan kita, maka otomatis semakin sulit perjalanannya. Tapi memang kita harus mengerti bahwa dalam setiap perjalanan yang kita tempuh selalu ada resikonya. Ya, jadi kita nggak bisa berjalan
eh, tanpa memperhitungkan resikonya. Jadi setiap perjalanan kehidupan kita selalu ada resikonya. Namun kita harus bisa menghitung setiap resiko itu dengan baik. Nah, makanya dibutuhkan perencanaan. Seorang hidup harus dengan perencanaan. Tanpa perencanaan hidupnya akan menjadi kacau. Dan resiko yang paling terlihat di depan mata kita adalah dalam sebuah perjalanan, harga. Ada harga yang harus kita bayar. Seberapa mahal kita membayar harga di dalam perjalanan kehidupan kita, semakin berkualitas kehidupan tersebut. Tapi semakin murah yang kita bayar, semakin tidak berkualitas kehidupannya. Jadi saudara mau memilih harga yang mahal atau harga yang murah? Apa yang disebut dengan harga yang mahal atau harga yang murah? Tentu saja saudara mengerti bahwa untuk mendapatkan hasil yang terbaik di dalam kehidupan kita, ada usaha, effort yang harus kita lakukan dengan keras, dengan kerja keras, dengan berpikir ekstra, dengan keringat yang mungkin lebih banyak. Dan itu yang disebut dengan harga yang mahal, saudara. Jadi semakin mahal harga yang kita berikan, semakin berkualitas kehidupan tersebut. Dan yang kedua mungkin juga ada tantangan yang semakin besar. Semakin jauh perjalanan kita, semakin besar mungkin tantangan yang akan kita hadapi. Dan kita bertemu dengan berbagai macam jenis orang. Ada orang yang baik-baik saja, ada orang yang gak baik, ada orang yang jahat, ada orang yang tulus hati dan lain sebagainya. Kita akan ketemu, saudara. Dan itu merupakan bagian dari resiko yang harus kita hadapi dalam sebuah perjalanan. Resiko jatuh, resiko celaka mungkin dalam perjalanan. Resiko perjalanan dengan kendaraan yang rusak misalnya. Atau apapun juga. Ada selalu kemungkinan-kemungkinan atau resiko yang bisa kita hadapi. Namun saudara, ada dua macam orang yang saya coba renungkan. Ada dua macam orang dalam kehidupan ini yang ketika menjalani perjalanan kehidupannya, respon mereka berbeda. Orang yang pertama adalah mereka yang bermain aman, playing safe. Nggak mau ambil resiko. Oh, perjalanannya jauh, males perjalanannya susah. Ngapain susah-susah gitu. Enakan kan yang gampang. Dan itu adalah orang yang nggak mau ambil resiko. Dia cuma mau ambil resiko yang kecil. Kalau resikonya enteng, saya ambil. Kalau resikonya berat, saya nggak mau. Dan ujungnya saudara, hasil dari orang yang tidak mau atau tidak berani mengambil resiko atau playing safe adalah mereka yang pada akhirnya hidupnya di situ-situ aja. Hidupnya puter-puter ya di daerahnya aja. Dia nggak jauh, mainnya nggak jauh saudara. Dia cuma sekitar, ya udah bangun pagi, siang, malam, tidur, begitu lagi. Terus aja, setiap tahun begitu terus. Dan gak ada kemajuan hidupnya, di situ-situ terus. Gak jauh jalannya, ya di situ-situ terus. Yang pada akhirnya ketika usia semakin bertambah dan rambut semakin memutih, dia baru kaget saudara. Loh kok hidup saya cuma gini-gini doang ya. Sementara teman-teman saya jalannya udah jauh banget gitu. Karena apa? Itu tipe orang yang kedua. Yang berani mengambil resiko. Karena hidup adalah perjalanan, maka itu adalah sebuah resiko yang memang harus diambil. Kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, perjalanannya pasti lebih panjang. Perjalanannya pasti lebih berat. Perjalanannya pasti lebih mahal. Berani gak ambil resiko itu? Nah kalau kita berani memutuskan untuk mengambil resiko, bahwa iya saya sadari bahwa saya harus berjalan lebih jauh, saya mesti masuk lebih dalam, saya mesti lebih serius lagi, saya mesti lebih berpikir keras, saya mesti lebih punya perencanaan yang lebih baik, saya mesti bisa menabung lebih baik, saya harus bisa menjaga kesehatan saya lebih baik lagi, karena perjalanan masih panjang. Nah orang yang berani mengambil resiko seperti ini, mereka pasti akan menemukan kehidupan yang jauh lebih berkualitas daripada mereka yang cuma sekedar playing safe atau nggak berani ambil resiko. Nah saudara, ada orang-orang yang berani mengambil resiko ini sekali lagi kehidupannya akan semakin berkualitas. Akan semakin lebih dalam. Hikmatnya semakin dalam. Pengertiannya semakin luas. Jaringannya semakin besar. Kesempatan-kesempatan yang terbuka dalam kehidupannya semakin luas juga. Nah otomatis saudara, kalau kehidupannya semakin luas, kehidupannya semakin besar, kemungkinan berkembang dan bertumbuhnya juga semakin besar. Jadi mana yang saudara mau pilih? Saudara mau pilih hidup yang santai, hidup yang nggak mau ambil resiko, yang playing safe, atau kehidupan yang oke, saya berani ambil resiko, saya berani bayar harganya. Itu adalah pilihan kita, saudara. Nah, Alkitab memberikan banyak contoh kehidupan orang-orang yang berani ambil resiko, menerima tantangan atau panggilan dari Tuhan, dan panggilan dari Tuhan itu bukan panggilan yang mudah, itu panggilan kehidupan besar, kehidupan dalam segala kelimpahannya. Yang disebut dengan great life.
kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang gak begitu-begitu aja, kehidupan yang menggairahkan, kehidupan yang melihat pertumbuhan yang dari tahun ke tahun semakin luar biasa gitu saudara. Dan kita mau kehidupan seperti itu kan. Saya mau keluarga saya jadi semakin lebih baik. Saya mau pelayanan saya jadi lebih baik. Saya mau gereja kita GSJ Bethlehem semakin lebih baik, semakin lebih berdampak lebih besar. Tapi memang selalu ada resikonya. Selalu ada perjalanan yang lebih panjang yang harus kita lakukan. Contoh misalnya Abraham. Bagaimana dengan Abraham? Sorry. Abraham adalah seorang yang dipanggil oleh Tuhan dan diterima panggilan Tuhan. God's calling, panggilan Tuhan. Itu penting saudara. Dia terima panggilan dari Tuhan. Dan dia ambil resikonya. Kita tahu cerita Bapak Abraham kan. Waktu dia dipanggil dia harus keluar dari zona nyamannya. Dia harus keluar dari negerinya. Menuju kepada negeri baru yang berbeda culture-nya. Mungkin berbeda cara pandangnya. Berbeda pola hidupnya. Tapi dia harus ambil resiko. Tapi saudara ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan. Bukan cuma sekedar buat Abraham. Tapi buat keturunannya ke depan. Saudara kehidupan yang menerima panggilan Tuhan. Dan kehidupan yang menanggapi panggilan Tuhan serta berani ambil resiko, berjalan lebih jauh daripada yang lain, berjalan lebih berat mungkin daripada yang lain, berusaha lebih keras daripada yang lain. Itu bukan cuma buat keuntungan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan generasi yang berikutnya. Anak-anak saya, cucu saya nanti akan menikmati apa yang saya lakukan pada hari ini dengan keputusan saya. Dengan kehidupan perjalanan kehidupan saya. Gereja ini saudara generasi yang akan datang akan merasakan manfaatnya dengan apa yang kita lakukan. Generasi hari ini lakukan untuk generasi yang berikutnya. Ada resiko saudara, iya. Tapi kehidupan yang lebih besar, kehidupan yang lebih mulia akan kita bisa lihat. Bagaimana dengan kehidupan Yusuf? Sama, ketika Yusuf dipanggil oleh Tuhan, dia terima panggilan itu walaupun dia harus menderita banyak selama 13 tahun kira-kira. Tetapi ujungnya saudara, bangsa Israel yang tertolong. Ujungnya bangsanya tertolong. Ujungnya generasi berikutnya menjadi generasi yang terlepas dari kesusahan di masa mereka saat itu. Selalu ada resiko yang harus diambil kan saudara. Life is a journey. Bagaimana dengan Daud? Daud juga mengambil resiko. Dia terpanggil untuk berperang melawan Goliat. Oh resikonya besar banget. Itu kan resikonya nyawa saudara. Tetapi dengan panggilan yang dia terima dari Tuhan, lalu dia lawan Goliat dan dia mengalahkan Goliat, itu mengubah sejarah kehidupannya. Tapi ada harga dan resiko yang harus dia bayar untuk dia bisa melihat sejarah hidupnya berubah. Bagaimana dengan Paulus dalam perjanjian baru? Paulus juga mengalami ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak tekanan dan beratnya kehidupan yang luar biasa akibat dia menerima panggilan Tuhan. Untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hidupnya. Tapi dia bayar harganya saudara. Tapi apa saudara yang saudara tahu, yang saudara kita bisa lihat pada hari ini. Hampir setengah, bahkan 3/4 dari tulisan perjanjian baru. Itu adalah tulisannya Paulus. Yang diilhami oleh firman Allah. Yang menjadi firman Allah sendiri buat kita. Dan itu menolong gereja sampai dengan hari ini. Coba bisa bayangin. Kehidupan yang luar biasa. Harga yang dibayar panjang dan luar biasa. Tapi ujungnya menghasilkan sesuatu yang mulia untuk generasi yang akan datang. Satu terakhir buat saya ini contoh yang terbaik. Dan saya bangga dengan seorang ini yang namanya Yesus Kristus. Mesias yang diurapi, yang diutus oleh Allah. Dia Allah sendiri. Kalau saudara dengarkan khotbah Natal yang lalu. Kita udah dengar dan belajar bahwa dia adalah excellent gift dari sorga. Bapa memberikan pemberian yang terbaik itu Yesus sendiri. Bagaimana mungkin saudara dia dari tempat yang begitu mulia dia mau datang ke dalam dunia. Itu tujuan hidupnya selama dalam dunia 32 tahun sekian. Sudah 30 tahun sekian. Dia menghidupi kehidupan dengan tujuan yang jelas. Bayar harganya mahal. Tapi dia jalani itu dengan luar biasa. Akibatnya apa? Saudara dan saya diselamatkan. Kita nggak lagi menjadi penghuni neraka. Kita menjadi penghuni sorga. Karena kehidupan Yesus yang dia persembahkan buat kita. Jadi saudara, life is a journey. Kehidupan itu adalah perjalanan. Perjalanan seperti apa yang kita mau tempuh? Perjalanan gampangan aja? Atau perjalanan yang harganya harus kita bayar? 2023 kita akan menjalani kehidupan yang baru. Dengan semua
semua prediksi yang ada dalam dunia ini, yang katanya gelap, katanya susah, segala macam. Tapi percayalah saudara, percayalah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya banget, tangan Tuhan tidak pernah lepas daripada kita. Dia akan tuntun kita. Nah, jadi apa yang kita butuhkan sebenarnya untuk kuat menjalani perjalanan yang panjang dan sulit, khususnya selama tahun 2023 ini. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang pertama di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saya bacakan buat saudara. Ini perkataannya Tuhan Yesus. Semuanya ini kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan. Ini ayat-ayat yang menjadi landasan kita untuk melewati atau menjalani, memasuki tahun 2023. Yang pertama, kita butuh penolong dalam perjalanan. Dan Tuhan Yesus sudah sampaikan bahwa penolong itu adalah Roh Kudus, Roh penghibur. Saya mengucap syukur ada penolong dalam perjalanan kita. Kalau jalan sendirian kayaknya memang pegel, saudara. Ada orang yang suka jalan sendirian. Tapi kalau saya lebih prefer jalan bareng-bareng sama yang lain. Apalagi kalau sama Epi, sama Rere, Lala, itu saya paling suka jalan sama-sama bareng-bareng. Lebih menyenangkan, saudara. Ada penolong, ada orang-orang yang bersama dengan kita. Ada orang-orang yang bisa menguatkan kita. Puji Tuhan untuk life group di mana kita bisa ada di sana. Tertanamlah di sana, saudara. Selama tahun 2023, kalau saudara memang 2022 belum tergabung, 2023 saudara harus bergabung dalam life group. Karena ada orang-orang yang berjalan bersama dengan kita. Tapi lebih daripada itu, saudara, ada satu penolong ilahi yang Yesus katakan buat kita, yang Yesus janjikan buat kita. Aku akan mengirim, katanya, seorang penolong yang lain. Siapa? Roh Kudus. Ada Roh Allah yang akan berjalan bersama dengan kita. Fear not, jangan takut. Karena ada Roh Allah yang lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dan roh itu tinggal di dalam saudara dan saya. Ada bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita. Siapa dia? Siapa Roh Kudus? Dia yang membantu kita dalam kelemahan kita. Siapa Roh Kudus? Dia yang mengajarkan kepada kita bagaimana harus berdoa waktu kita nggak ngerti bagaimana harus berdoa. Siapa Roh Kudus? Dia yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Siapa Roh Kudus? Dia yang memberikan pengertian kepada kita tentang apa yang Yesus pernah katakan. Firman Tuhan. Dia yang memberi pengertian. Dia yang mewahyukan buat kita. Siapa Roh Kudus? Dia yang memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Wow. Siapa Roh Kudus? Dia yang memberikan hikmat kepada kita ketika kita membutuhkannya. Jadi saudara, what a privilege. Sebuah janji yang mulia luar biasa. Ketika Yesus katakan, akan ada penolong bagimu along the way dalam perjalananmu. Dalam perjalanan hidupmu ada Roh Kudus. Dan dia akan menjadi penolongmu. Jangan takut. Sebab aku menyertai engkau, kata Tuhan Yesus. Saudara, 2023, apapun kondisinya, keadaannya, dunia bisa katakan segala macam. Tapi sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita percayakan janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan takut. Ada Roh Kudus buat kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua. Tuhan Yesus katakan damai sejahtera. Kutinggalkan bagimu, kuberikan bagimu. Dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus ini adalah damai sejahtera yang berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Dunia memberikan damai mungkin ketika kita punya rumah mewah, punya CCTV yang luar biasa. Dunia memberikan kedamaian buat kita ketika kita mungkin punya kekayaan yang wah luar biasa. Tapi semuanya itu akan hilang. Semuanya itu akan bisa diambil, bisa rusak, bisa terbakar, bisa habis. Dan gak kekal, saudara. Tetapi damai yang Yesus berikan ini adalah damai justru ketika kita dalam kesusahan, kita bisa tidur nyenyak.
Ada banyak orang yang punya rumah mewah katanya aman, punya CCTV yang luar biasa, tetapi nggak bisa tidur. Yesus katakan bahwa, ada damai sejahtera buat kamu. Kamu bisa tidur nyenyak loh. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus ada di ada di danau. Ketika itu angin besar, badai datang hampir menenggelamkan perahu. Apa yang Yesus lakukan? Dia tidur nyenyak. Dan damai seperti inilah yang Tuhan Yesus janjikan buat kita. Jadi saya nggak mau katakan kepada saudara bahwa nanti 2023 kamu akan baik-baik saja ya. Usahamu akan nggak akan ngalamin kesusahan. Usahamu akan naik terus. Kamu promosi terus gitu ya. Kamu akan selalu akan dapat dosen-dosen yang bagus gitu. Kamu akan selalu punya pelayanan yang luar biasa, hebat terus, semuanya hebat. No. Justru 2023 kalau dibilang katanya ada begitu banyak kesukaran, terima kondisi itu saudara. Tapi jangan lupa, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia memberikan damai sejahteranya buat kita. Damai sejahtera yang memampukan kita tidur di saat badai. Ada satu lagu yang luar biasa. Di saat badai bergelora, ku akan tetap tenang bersamamu. Amin saudara. Itu lagu luar biasa. Dan itu memang yang membuktikan bahwa ada damai sejahtera dari Tuhan. Yaitu damai sejahtera di tengah-tengah kesulitan. Saudara, mungkin saja tahun 2023 kita mengalami usaha yang mungkin rugi. Mungkin ada sakit penyakit yang menyerang kita. Mungkin saudara. Kita kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin saja. Ada kepahitan kita alamin. Mungkin ada tekanan, kesedihan yang luar biasa. Akan kita lewati. Karena resiko saudara. Ada resiko dalam perjalanan. Tapi ingat janji Tuhan. Menjalani tahun ini. Ada damai sejahtera Allah. Yang bisa membuat kita tidur tenang di tengah-tengah badai. Damai sejahtera yang berbeda saudara dengan yang dunia berikan. Dan gak bisa disamakan. Damai ketika Paulus dilempari batu. Dia bisa tetap berkata, aku memuliakan Tuhan. Damai ketika Paulus dicerca sama orang, dihajar sama orang, dimasukkan ke dalam penjara. Dia tetap bisa menyanyi, dancing my soul, my Savior God to thee. Dia masih tetap bisa menyanyikan lagu-lagu yang memuliakan Tuhan. Justru dalam penjara yang paling bawah. Damai itulah yang Tuhan janjikan untuk saudara dan saya di tahun 2023. So pegang damai ini, pegang janji Tuhan tentang damai sejahtera ini. Dan itu semua bisa kita dapatkan kalau kita menempel, tertanam, kuat, berpegang kepada firman Tuhan, hidup di dalam kebenarannya. Dan damai sejahtera itu akan menjadi bagian saudara dan saya. Bagaimana mendapatkan damai tersebut saudara? Dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Paulus juga menyampaikan lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Dia katakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nyatakan kepada Allah dalam apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera dan penyertaan Tuhan ini. Dan kita yakin betul bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bawa semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ungkapkan dalam doa, dalam permohonan. Makanya kita akan lebih banyak berdoa di tahun 2023 ini saudara. Lebih banyak masuk ke dalam hadirat Tuhan. Berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Karena di situ letak kekuatan kita. Ajukan permohonan-permohonan. Kalau memang ada kekhawatiran, ajukan permohonan. Kalaupun belum dijawab oleh Tuhan, jangan bilang bahwa Tuhan tidak dengar. Dia mendengar, tapi dia akan menjawab tepat pada waktunya. Nyatakan segala apa yang ada dalam hatimu dalam doa dan permohonan. Tapi jangan lupa, sambil mengucap syukur. Itu yang firman Tuhan katakan. Sambil mengucap syukur, dengan ucapan syukur. Saudara, kita udah dengar banyak khotbah tentang ucapan syukur. Ketika kita dapatkan sesuatu, kita mengucap syukur, itu biasa.
Tapi ketika kita belum dapatkan sesuatu, tapi kita percaya bahwa Tuhan, aku udah berdoa, aku udah serahkan kepada Tuhan, aku mengucap syukur, Engkau mendengar doaku. Walaupun kita belum lihat jawaban doa, tapi kita udah mengucap syukur. Ingat cerita ketika Yesus punya 5 roti dan 2 ikan. Gimana cara kasih makan 5.000 orang? 5 roti dan 2 ikan. Belum kelihatan mujizatnya. Tapi Yesus sudah mulai dengan ucapan syukur. Aku mengucap syukur. Dia ucapkan syukur. Lalu dia mulai bagi-bagikan pada muridnya dan dibagikan pada 5.000 orang. Selalu dengan ucapan syukur. Ada banyak cerita, saudara. Bagaimana Yesus mengucap syukur. Dia mengucap syukur kepada Bapa ketika dia ingin membangkitkan Lazarus dari kematian. Aku mengucap syukur karena Engkau mendengar dan selalu mendengar doaku ya Bapa. Sebelum dia membangkitkan Lazarus. Saudara bisa bayangkan ya, kuasa pengucapan syukur. Jadi saudara jangan menggerutu tahun ini. Jangan ngedumel tahun ini. Jangan ngomel-ngomel terus malam ini. Belajar mengucap syukur sambil berdoa dan mengajukan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Mari saudara, kita akan memasuki tahun 2023 ini dengan tekad dan komitmen untuk menghadapi perjalanan kita mencapai tujuan. Walaupun penuh dengan resiko, penuh dengan tantangan. Tapi kita mau tekad dan komitmen bahwa saya akan menjalani kehidupan saya dengan tuntunan Roh Kudus dan juga dengan damai sejahtera yang Yesus janjikan buat saya. Dan saya mau selalu mengucap syukur di dalamnya. Saya mau terus mulai dengan doa. Dan saya mau terus semakin dalam, semakin kuat untuk ada dalam hadirat Tuhan. Ini komitmen saya. Bagaimana dengan komitmen saudara? Saya berkomitmen untuk menyerahkan kekhawatiran dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur saya. Serahkan semua kepada Tuhan. Percaya bahwa tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan memimpin dan menolong saya. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman. Terus berfirman buat kami. Terus kuatkan dan teguhkan hati kami di awal tahun ini untuk siap memasuki dan menjalani tahun 2020.